Assalamualaikum. Hai semua. Cemana? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Welcome back teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini tanggal 21 Maret 2023 itu satu hari sebelum Hari Raya Nyepi ya guys. Jadi kalau di Bali itu sehari sebelum Hari Raya Nyepi itu ada pawai ogoh-ogoh. Dan besoknya pas Hari Raya Nyepinya itu harus benar-benar sepi ya guys. Jadi kalau di Bali tuh Hari Raya Nyepi semua wajib tutup. Emang harus tutup ya, sampai Bandara Ngurah Rai Internasional ataupun yang domestik juga tutup. Jadi bener-bener gak ada penerbangan, gak ada aktivitas di jalanan, semua jalanan ditutup. Sekolah ataupun restoran, tempat-tempat wisata lainnya itu juga ditutup ya guys. Jadi semuanya masing-masing harus stay di rumah ataupun di hotel dan di villa gitu. Jadi nggak ada yang keluar kemana-mana ya, karena jalanan juga ditutup dan dijaga pecalang. Namanya juga Hari Raya Nyepi, jadi ya bener-bener sepi guys gitu. Nah ini sekarang rame banget ya, masih sore ini kita pada mau ke lapangan puputan. Nah di lapangan puputan itu nanti bakal ada pawai ogoh-ogoh guys. Nah ini bulenya ramah banget loh, dari tadi say hi. Yang aku suka di Bali tuh selain tenang, nyaman, kemana-mana deket, tempat apa aja banyak bagus-bagus, dan orang-orangnya juga sangat toleransi ya guys, saling menghargain agama satu sama lain gitu. Dan orangnya juga ramah-ramah banget guys. Nah ini sekarang aku lagi liatin ogoh-ogoh yang masih dipajang ya, nanti mau dipawai kayak gini nih. Nah sekarang ini udah malam ya guys, jadi udah pada rame banget dan udah dimulai ya pawai ogoh-ogohnya. Ini nih tepatnya di lapangan puputan di bundarannya guys. Jadi setiap ogoh-ogoh yang diangkat rame-rame gitu tuh dikelilingin dulu di lapangan ini. Terus nanti bakal dikumpulin gitu guys. Jadi kalau ada juga sih yang kalau bagus gitu dia kan dinilai ya. Ada yang dapat juara gitu, juara 1 gitu. Nah jadi kalau yang bagus itu sih biasanya disimpan lagi guys, disimpan di pura gitu. Tapi kalau ada juga sih yang sebagian itu kayak dibakar kalau nggak salah ya. Tapi aku kalau pas pembakarannya itu aku nggak ngeliat guys, aku cuman ngeliat pawainya aja. Jujur ya guys, aku udah bertahun-tahun tinggal di Bali. Setiap nyepi itu aku biasanya nggak pernah, setiap mau nyepi ya, aku tuh nggak pernah ngelihat ogoh-ogoh. Paling aku hanya sekedar ngelihat dari storynya teman-teman aku, dari info Denpasar, dari Instagram gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen aja gitu ngelihat ogoh-ogoh, dan ternyata ampun banget ya ampun, desak-desakan guys. Aku aja sampai keliengan pusing gitu. Tadi aja juga ada bule yang hampir pingsan guys. Banyak banget yang bule-bule pada ampun juga sama kayak aku ya. Tadi yang di sebelah aku juga sampai hampir mau digendong sama pasangannya guys. Emang sih seru ya, seru gitu ngelihat kayak gini tuh. Karena ini adanya hanya 1 tahun sekali ya kalau nggak salah. Tapi kalau di umat Hindu, orang Bali itu hari rayanya banyak, nggak cuman hari raya Nyepi. Ada hari raya Nyepi, ada hari raya Galungan, ada hari raya Kuningan, dan macam-macam lain sebagainya. Aku nggak begitu hafal semuanya ya guys. Jadi di Bali itu masih kental banget ya guys adat dan istiadatnya. Budayanya juga menurut aku oke ya guys. Orangnya tuh baik-baik banget dan ramah-ramah banget gitu. Jadi walaupun aku di sini tuh perantauan, gak ada keluarga, jadi aku kayak ngerasa, malah aku kayak ngerasa di kampung sendiri guys gitu. Jadi banyak orang-orang di sekitar aku yang tetangga ataupun temen rasa keluarga gitu. Ya, semua kembali lagi ke diri masing-masing ya guys. Kemanapun kita berada, kalau kitanya bisa bawa diri, insya Allah dimanapun kita pasti punya banyak teman dan banyak saudara. Oke, kembali lagi di cerita pawai ya guys. Nah, ini tuh musiknya banyak ya guys.
kayak gamelan-gamelan Bali tradisional gitu dan macam-macam. Tapi aku nggak bisa munculin suaranya di vlog aku gitu karena takutnya nanti di banned atau jadinya nggak lulus monet gitu guys. Makanya aku selalu pakai isi suara gitu. Ini juga aku ngambil videonya dari tadi kayak kedorong-dorong gitu guys. Makanya tadi aku sempat mikir kalau misalkan aku pakai drone itu kayaknya lebih bagus deh ya dari atas. Jadi kelihatan semuanya. Ada sih rencana buat beli drone, cuman karena akunya lagi sibuk ya, nggak terlalu sering ngevlog. Jadi ya nanti dulu deh, insya Allah kayaknya setelah lebaran mungkin aku bakal beli drone ya. Apalagi kalau nanti ngevlognya kayak di tebing yang view-nya pantai ataupun yang pemandangannya kayak wisata alam yang luas gitu, kalau pakai drone lebih cakep ya guys ya. Makanya bagi teman-teman dan bunda-bunda yang suka dengan vlog aku, bantu dukung channel aku ya guys, agar channel aku semakin berkembang. Aku juga pengen gitu nge-vlognya lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi gitu. Pengen nge-upgrade kayak kamera ataupun drone dan lain sebagainya supaya lebih mendukung guys. Ya bismillah ya, pelan-pelan. Balik lagi di cerita ogoh-ogohnya ya guys. Nah, ogoh-ogohnya ini lumayan banyak ya guys ya. Karena di setiap daerah dan di setiap kayak kalau di Medan tuh mungkin namanya kayak kepling atau kepala desa atau kelurahan atau kecamatan atau apa gitu ya. Tapi kalau di sini tuh namanya banjar. Nah, jadi di setiap banjar itu masing-masing buat ogoh-ogoh guys. Bayangin di Bali itu kan banyak ya, banyak banjarnya. Jadi ogoh-ogohnya juga banyak dan macam-macam ya guys, macam-macam bentuknya, modelnya dan ukurannya. Ada yang ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Semua itu sama ya, diangkat rame-rame. Terus kayak dari daerahnya mereka diangkat kayak di pawai gitu ya, diarak-arak di jalan. Terus nanti ketemunya di sini nih, di lapangan puputan. Nah, ketemu di lapangan puputan ini ntar diputerin dah di putarannya itu. Setelah itu nanti baru kayak dinilai gitu. Dinilai mana yang terbagus, terbaik dan terunik atau apa gitu. Pokoknya ada deh nilainya gitu ya, dapet juara. Nah, jadi ini tuh ogoh-ogohnya sampai malam guys. Aku nggak ngikutin sampai semuanya selesai ogoh-ogohnya di pawai ya. Aku cuman di beberapa aja karena akunya juga udah capek, pegel, kaki aku juga udah pegel, terus akunya juga udah keliengan, pusing, mana desek-desekan kayak kedorong-dorong gitu. Jadi ya udah deh, aku cukupin deh sampai di sini aja. Aku nggak ngambil video terlalu banyak, nggak sampai selesai. Aku udah langsung pulang sama suami aku ya guys. Jadi aku cuman berdua sama suami aku nonton ogoh-ogoh. Anak aku nggak ikut karena kan nggak mungkin ya naik motor bertiga gitu. Dan kalau bawa mobil emang nggak bisa guys kalau kayak gini tuh, karena jalanan khusus untuk mobil itu ditutup. Kan ogoh-ogohnya mau diarak di jalan tengah gitu, jadi nggak bisa bawa mobil. Sedangkan naik motor aja ini macet banget guys, apalagi bawa mobil itu emang nggak bisa. Makanya anak aku nggak ikut guys, jadi Nailah di rumah. Dan ini kita sekarang udah mau pulang ya guys. Di perjalanan masih ketemu ogoh-ogoh lagi, karena emang kan belum selesai. Ogoh-ogohnya itu masih banyak ya guys, masih ngantri pada mau dipawai gitu. Tapi karena akunya juga udah nggak sanggup, pengen pulang, pengen istirahat dan rebahan, ya udah kitanya pulang gitu. Padahal tadi suami aku juga kalau misalkan akunya kuat sampai malam, dia juga pengennya sampai selesai. Karena makin lama itu makin ada lagi guys yang lebih gede-gede lagi dan bentuknya lebih unik-unik gitu guys. Emang ya guys, bentuknya itu emang serem-serem guys, tapi ini bukan buat sembahyang ya. Sekali lagi aku jelasin, ini bukan buat sembahyang. Jadi orang Bali tuh bukan menyembah yang kayak gini tuh enggak ya. Ini tuh pawai, jadi kalau misalkan makhluk-makhluk yang kayak maaf gitu kayak hantu Bali ataupun makhluk tak kasat mata itu kayak
diarak gitu guys buat ngebersihin Bali gitu. Mungkin ya kayak tolak bala atau gimana gitu, aku juga kurang paham guys ya. Aku cuman dengar sedikit-sedikit sih dari temen aku yang orang-orang Bali gitu. Nah, jadi tuh nanti yang udah dibakar ogoh-ogohnya mungkin debunya kayak dibuang ke laut atau gimana gitu, aku juga kurang paham guys. Yang jelas ini bukan buat sembahyang ya. Jadi orang Bali tuh bukan menyembah patung-patung yang serem-serem kayak gini tuh enggak gitu ya. Makanya pas hari H Nyepinya itu kita nggak ada yang boleh beraktivitas, nggak boleh keluar gitu. Jadi biar bener-bener di dalam tenang gitu ya. Kayak ngerenungin yang tahun-tahun yang sudah dilewatin dan tahun berikutnya mencoba menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalkan nih kita nekat gitu ya keluar gitu kan, pas nyepinya itu kan gelap guys, listrik juga harus mati gitu ya, lampu-lampu gitu. Nah itu nanti mungkin bakal ada kayak yang ngelihat, maaf kayak hantu Bali kayak leak gitu guys. Makanya ya kalau disuruh di dalam aja jangan keluar ya, kita nggak keluar gitu. Dan lampu itu wajib dimatiin guys, maksudnya cahaya yang di dalam itu nggak boleh keluar gitu, jadi di luar tuh harus gelap. Tapi kalau di dalam kamar ataupun di dalam rumah, hotel ataupun villa itu nggak apa-apa, masih pakai lampu, masih ada wifi, masih. Tapi kalau data seluler itu nggak bisa ya guys. Siaran TV juga nggak ada guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Dah.